Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan membongkar salah satu peluang kreatif terbesar yang bakal meledak di tahun 2026. Yap, kita akan bahas tuntas cara membangun bisnis sampingan desain grafis yang super menguntungkan cuma dengan bantuan AI. Siap mengubah cara kalian berkarya? Yuk kita mulai! Oke, ini dia pertanyaan besar yang kayaknya menghantui semua kreator di luar sana. Ada ketakutan massal kalau AI itu bakal jadi robot pencuri kerjaan yang bikin skill kita jadi nggak relevan lagi. Tapi, apa benar ceritanya bakal kayak gitu? Nah, ini dia kebenarannya. Langsung dari para pakar industri buat tahun 2026 nanti. AI itu bukan pengganti desainer. Sebaliknya, AI itu adalah supercharger. Anggap aja kayak alat yang melipat gandakan produktivitas, kreativitas, dan yang paling penting, potensi penghasilan kalian. Ngomongin soal potensi penghasilan, angka ini adalah rentang pendapatan bulanan yang sangat-sangat realistis buat desainer yang pinter memanfaatkan AI. Ini bukan angka ngasal loh, tapi hasil analisis industri terhadap para freelancer yang udah jalanin model bisnis ini. Dan bagian terbaiknya, kalian nggak perlu modal gede-gedean. Cuma dengan biaya langganan beberapa puluh dolar sebulan, kalian udah bisa akses ke alat-alat AI super canggih. Ini bikin bisnis sampingan ini jadi salah satu yang paling gampang diakses dengan potensi untung yang luar biasa. Jadi, langkah pertama yang paling krusial itu adalah mengubah cara pandang kita. Berhenti melihat AI sebagai ancaman dan mulailah melihatnya sebagai sebuah peluang emas. Percaya deh, ini kunci utamanya. Terus, apa sih sebenarnya desain berbasis AI itu? Gini, ini bukan soal neken satu tombol terus semua beres. Anggap aja ini kemitraan, sebuah kerja tim. Kalian pakai AI buat ngelempar ide, bikin draft kasar, dan eksplorasi berbagai variasi dalam hitungan menit. Tapi, sentuhan kalian sebagai manusialah yang berperan penting buat milih, nyempurnain, dan ngasih strategi kreatif di baliknya. Lalu, di tengah persaingan yang ketat, apa keunggulan terbesar kalian? Cuma satu kata, kecepatan. Inilah yang bakal bikin klien milih kalian, bukan yang lain. Coba deh, lihat perbandingan ini. Proyek yang biasanya butuh berhari-hari buat riset, bikin sketsa, terus revisi bolak-balik, sekarang bisa selesai cuma dalam hitungan jam. Ini benar-benar mengubah kapasitas kerja kalian dan berapa banyak proyek yang bisa kalian ambil dalam sebulan. Nah, kecepatan super ini paling dibutuhin di mana? Jawabannya ada di 3 area ini. Klien butuh konten media sosial yang gercep, mereka butuh konsep brand identity yang bisa cepat diuji coba, dan mereka mau ilustrasi unik tanpa harus nunggu berminggu-minggu. Dengan AI, kalian bisa menyediakan semua itu. Oke, konsepnya udah jelas ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Gimana cara praktis buat memulainya? Nah, ini dia peta jalan kalian langkah demi langkah. Langkah pertama, fokus. Jangan coba ngerjain semuanya. Pilih satu kali niche atau satu gaya yang spesifik. Terus buat sekitar 8-10 karya sampel yang konsisten. Kalau sudah, pamerkan di situs web profesional. Ini nunjukin kalau kalian serius, bukan cuma sekedar iseng atau hobi. Langkah ketiga adalah gimana caranya biar klien bisa nemuin kalian. Jangan cuma nulis jasa desain grafis, tapi pakai judul yang spesifik banget yang nargetin pasar tertentu. Ingat, klien itu nyari solusi buat masalah mereka. Keempat, kuasai alur kerjanya. AI buat kecepatan dan sentuhan manusia kalian buat kualitas. Biar gampang, gini cara bagi tugasnya. Pakai alat kayak Midjourney atau Firefly buat brainstorming dan ngehasilin ide-ide visual awal dengan cepat. Nah, setelah dapat draft yang oke, baru bawa ke Canva atau Photoshop buat sentuhan akhir, nambahin teks, dan mastiin kualitasnya jempolan. Oke, biar bisnis ini bisa jalan jangka panjang, dan bukan cuma hangat-hangat tai ayam, ada 2 prinsip penting yang harus dipegang. Satu, aturan emas soal kualitas, dan satu lagi, strategi cerdas soal harga. Nah, ini dia aturan emasnya. Penting banget. Ingat ya, klien itu nggak bayar kalian buat ngetik prompt. Mereka bayar buat selera kalian, keahlian kurasi, dan kemampuan kalian buat mengubah hasil AI jadi aset visual yang profesional dan siap pakai. Inilah nilai jual kalian yang sesungguhnya. Terus gimana soal harga? Gini, main cerdas aja. Mulai dengan harga yang terjangkau buat beberapa proyek pertama. Tujuannya bukan buat langsung untung besar, tapi buat ngumpulin ulasan bintang 5. Begitu kalian udah punya bukti dan reputasi yang bagus, baru deh naikin harganya ke tarif profesional yang sebenarnya. Kita udah bahas kenapanya, udah bahas gimananya. Sekarang, bagian terpenting, kapan kita mulai? Jawabannya adalah sekarang juga. Ayo kita ubah semua informasi ini jadi aksi nyata. Tenang, jangan merasa kewalahan. Ini tujuan kalian buat 7 hari ke depan. Simple banget dan sangat bisa dicapai. Pilih satu aja alat desain AI, misalnya Midjourney, dan fokus di situ.
Terus, pakai alat itu buat bikin 3 karya pertama yang bakal jadi fondasi portfolio kalian. Jadi, pertanyaannya simpel. Kalian udah tahu peluangnya, kalian punya peta jalannya, dan langkah pertama kalian pun udah jelas banget. Cuma 1 alat dan 3 sampel. Revolusi AI ini udah dimulai loh, jadi apalagi yang nahan kalian? Yuk, mulai minggu ini.